Karena saya tak bisa juga mengumpul ibu bapak pendeta nih. Jadi ini ada Bu Azani. Bukan dari kemarin Bu ya, jaga ya. Kata Bu Azani sibuk nih. Pemerintahan Sekupang dan pemuka agama Kristen bersepadan menyelesaikan masalah. Sejumlah pemuka agama Kristen sekecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau duduk bersama unsur pemerintah Kecamatan Sekupang Rabu 8 Februari 2023 di Busu Restoran Tiban Ciptalen. Kegiatan Ramah Tamah ini bermula dari keluhan dan permasalahan yang dihadapi para pendeta dari denominasi gereja-gereja yang ada di Kecamatan Sekupang. Dalam sambutannya, Tatang Wahyudi, Camat Sekupang menyambut baik kegiatan tersebut bersama lurah-lurahnya, yakni Lurah Tanjung Pinggir Jaidan, Lurah Patam Lestari Wiryana, Lurah Sungai Harapan Abdul Syukur Rahman, Lurah Tanjung Ria Afrijon, Lurah Tiban Indah Helmi Haris, Lurah Tiban Lama Muhammad Tony, dan Lurah Tiban Baru di Kurnia Putra. Selain untuk mencari solusi di tengah masyarakat dalam kemajemukannya, unsur pemerintahan Kecamatan Sekupang pun dapat mengenal lebih dekat para pemuka agama di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan yang digagas Horjani Dewati selaku pemerhati masyarakat patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan masyarakatnya hidup rukun berdampingan dengan agama lainnya yang ada di Kota Batam, di mana para pemuka agama dapat mengenal lurahnya masing-masing. Sebagai Camat Sekupang, sangat berterima kasih kepada penggagas yaitu Horjani yang mengundang semua pendeta se-Kecamatan Sekupang. Kegiatan ini kami mendukung kegiatan-kegiatan atau keluhan daripada pendeta-pendeta di Kecamatan Sekupang. Seperti tadi sudah bertanya masalah domisili, masalah kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan. Kami di sini sangat mendukung dan bersedia melibatkan pendeta-pendeta dalam kegiatan-kegiatan di pemerintahan, karena supaya kita selalu bersilaturahmi, dan kegiatan ini semoga tidak hanya sekali ini aja. Baik. Berkelanjutan di kemudian hari, karena kegiatan-kegiatan pemerintah kan harus melibatkan semua unsur. Baik. Termasuk dari umat Islam, dari umat Kristen, dari Cinasnya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah mendukung kegiatan di kelurahan, termasuk pembangunan kelurahan yang selama ini dinamakan SPK. SPK ini tahun ini aja diluncurkan oleh pemerintah Kota Batam melalui Bapak Wali Kota itu 3 miliar. Itu tahun depannya kan 3,5 miliar. Itu kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan. Tahun ini sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan. Jadi kegiatan ini tahun ini akan berjalan mungkin setelah habis Lebaran. Oke. Jadi di perumahan-perumahan Pak Wali Kota menginginkan di perumahan itu tidak ada lagi keluhan-keluhan masalah jalan yang berubah. Senada juga disampaikan oleh Esther Sri Liasna, Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Terjalinnya komunikasi antar lembaga keagamaan dengan pemerintah akan menghasilkan solusi di tengah persoalan yang dihadapi. Menurut Esther, dengan pendapat yang dipelopori Horjani Dewati adalah wacana yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Ini salah satu kegiatan yang sangat luar biasa karena sepertinya jarang sekali dilakukan ya. Ini adalah salah satu cara untuk semakin mendekatkan diri kepada pemerintah, kemudian saling menjalin komunikasi yang baik supaya permasalahan sekecil apapun bisa diselesaikan. Karena segala sesuatu kendala itu karena tidak ada komunikasi. Tapi kan ada komunikasi, jadi yang tadinya tidak mengerti akan sesuatu jadi mengerti. Nah, itu dia fungsinya komunikasi. Jadi saya sangat berterima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga ini akan terus rutin dilakukan. Maksudnya setiap tahun itu dalam rangka menjalin lagi, mempererat lagi, lebih memperjelas lagi apa sih tugas dan fungsi kita masing-masing. Itu aja oleh para pendeta. Yang dominannya itu masalah domisilinya aja, domisili rumah ibadahnya, ya kan. Tapi seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya di Batam ini ada 2 hal berbeda, rumah ibadah atau tempat beribadah. Kalau rumah ibadah memang wajib dia domisili karena itu pendirian. Tapi kalau dia tempat beribadah dimanapun boleh, itu hanya perlu surat keterangan atau surat pengantar dari RT RW saja. Kalau untuk rumah ibadah ya sesuai dengan peraturan bersama menteri itu yang
nomor 8 dan nomor 9 bahwa harus ada bahwa peruntukan tanahnya itu memang peruntukan rumah ibadah. Itu dulu yang terjelas. Itu dulu salah satu. Kedua adalah bahwa jumlah umatnya itu minimal 90 untuk yang punya KTP yang berada di lingkungan itu dan 60 dukungan dari masyarakat sekitar tempat rumah ibadah itu. Terus yang mendapatkan pengesahan dari RT, RW, kemudian dari lurah. Nah, jadi dengan pengesahan itu berarti melegalkan bahwa itu memang penduduknya itu memang di situ tinggalnya. Jadi itulah salah satu syaratnya. Kalau itu membuat rekomendasi ke Kemenak, kemudian ke FKUB, baru nanti ke mengurus IMB, izin mendirikan bangunan. Terus berusaha untuk melengkapi persyaratan-persyaratan itu. Baik, Ibu Esther, kalau dilihat dari Kemenak sendiri, bagaimana toleran umat beragama, apalagi di Batam ini kan tur majemuk begitu. Nah, kalau dari Kemenak sendiri, bagaimana kehidupan antar umat beragama di Batam ini, Bu? Kalau kami lihat kehidupan beragama di Kota Batam ini cukup toleran dibandingkan daerah-daerah lain. Di sini masih seperti kekeluargaan, karena memang kita menganjurkan kepada para pendeta ini supaya melihat tetangga kiri kanan. Itu merupakan satu keluarga besar. Jadi makanya di Batam ini masih terjaga lah tolerannya. Kalaupun ada riak kecil itu biasa lah ya. Itu mungkin karena kurang pahamnya ataupun kurang terjalinnya komunikasi. Dimanapun dia, di keluarga, di sekolah, di pemerintah, semua harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, kita kan nggak tahu apa yang mau kita lakukan, apa yang kita salah, apa yang mau kita kerjakan, itu nggak bisa tahu kita. Jadi komunikasi. Seperti ini, saya kan komunikasi. Beberapa permasalahan yang tengah dihadapi para pendeta dari masing-masing denominasi gereja diantaranya sulitnya memenuhi kewajiban karena regulasi yang rumit di antara stakeholder, meminta agar melibatkan lembaga gereja dalam program pemerintahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, mencari solusi terkait bangunan gereja yang berada pada row jalan di mana bangunan tersebut sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, diskusi tersebut juga membahas legalitas gereja yang berdiri di lahan atau di tempat yang tidak diperuntukkan untuk bangunan gereja. Sedangkan tren gereja saat ini banyak yang beroperasi di rumah dan perkantoran atau ruko maupun di lokasi perumahan. Dorongan itu muncul setelah melihat dari permasalahan yang timbul di beberapa kota di luar kota Batam. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pendeta meminta perhatian pemerintah untuk menyikapi sejak dini sebelum terjadi di kota Batam. Tetapi gereja itu kalau kita lihat di Tibak Sekupang saja kecamatan kita, itu ada yang menggunakan ruko, ada yang menggunakan kafling ruli, ada yang menggunakan kafling yang permanen tetapi bukan untuk peruntukan gereja, ada yang menggunakan rumah. Di sini ada Pak Lurah dari Tanjung Riau, kami tetangga. Dan tentunya kami sangat bersyukur sekali meskipun kami menggunakan tempat pelayanan itu di rumah, tetapi di kompleks kami semua baik, gitu ya. Puji Tuhan. Ya, dan tetapi ini tentunya menjadi pertanyaan kami, Pak. Bagaimana pemerintah menyikapi hal-hal ini, karena mohon maaf kita melihat ada di beberapa daerah yang teman-teman kita yang menggunakan ruko, menggunakan rumah atau lain sebagainya. Itu di Batam pun sudah pernah terjadi, didatengin orang-orang yang bukan di lokasi itu yang tinggal, RT RW sudah sangat menerima, tetapi justru datangnya dari luar. Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan kami, Pak. Bagaimana pemerintah menyikapi akan hal ini? Kami juga menyadari bahwa tidak sepenuhnya seluruh gereja pemerintah mampu memberikan lokasi gereja. Betul ya Pak ya? Tetapi bagaimana sekarang menyikapi gereja-gereja yang masih menggunakan akan tempat ibadah yang bukan peruntukan untuk gereja, Pak? Berangkat dari permasalahan tersebut dan melalui komunikasi antar pemuka agama, Tatang Wahyudi meresponnya dengan solusi tanpa mengabaikan regulasi yang sudah ada di Kota Batam. Terkait keterlibatan lembaga gereja dalam musyawarah, Tatang Wahyudi akan memprioritaskan dan mengagendakannya di tahun depan. Terakhir, Horjani Dewati sebagai bagian dari masyarakat merasa terpanggil dan hadir di tengah masyarakat untuk menyuarakan persoalan para denominasi gereja kepada pemerintah Kota Batam. Menurutnya, masalah bisa diselesaikan dengan menjalin komunikasi yang baik dan konsisten. Acara berlangsung hikmat yang dipimpin oleh Pendeta Prisley Sihombing dan diakhiri dengan makan siang bersama.